Aku sangat terlambat dan berlari, mendorong sekumpulan hipster, orang festival bodoh. Tapi lalu aku berhenti sejenak. Di keramaian aku menyadari pacarku berjalan dengan wanita. Memeluknya. Hei, apa artinya ini? Aku menyusulnya dan meraih lengannya. Siapa dia? Tapi Ron seperti tidak ada yang terjadi. Berkata bahwa ini adalah pacar barunya. Aku marah. Bagaimana dengan hubungan kami? Ron tertawa. Berkata aku yang pertama selingkuh. Aku tidak tahu apa yang dia maksud. Lalu Ron menunjukkan sebuah foto. Aku bermesraan dengan seorang bartender di sebuah klub malam. Bagaimana mungkin? Gelisah, aku berusaha untuk menjelaskan bahwa itu mungkin seorang gadis yang sangat mirip denganku. Tapi Ron tidak mendengarkanku. Hanya pergi dengan gadis itu. Sangat lelah, aku menyeret diriku ke kafe, di mana Wendy temanku sedang menungguku. Kita seharusnya bertemu sebelum interview penting. Wendy memberikanku sebuah kedipan. Aku tahu kenapa kamu terlambat, tapi lalu dia menyadari bahwa aku sepucat hantu. Aku berusaha mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa menahannya dan mulai menangis. Aku memberitahu temanku tentang Ron dan foto yang menyebabkan kami putus. Aku pikir Wendy mendukungku. Tapi seketika dia berkata aku tidak perlu membohonginya. Dia ada di pesta itu dan melihat semuanya dengan matanya sendiri. Wendy bahkan berbicara denganku. Tapi aku sangat mabuk. Itu jelas mengapa aku tidak ingat apapun. Aku tidak pernah minum seumur hidupku. Tapi Wendy tidak mempercayaiku. Dan ini teman baikku. Aku tidak ingin bicara dengannya lagi. Aku melihat jamku dan menyadari aku terlambat untuk meetingnya. Aku memiliki interview penting untuk sebuah posisi sebagai jurnalis di sebuah rumah penerbit penting. Orang tua aku sangat menginginkanku memiliki karir brilian. Aku keluar dari kafe dengan cepat. Itu menghabiskan waktu lama untuk menerobos kerumunan orang sampai ke rumah penerbit. Jadi aku sampai tepat di awal meeting. Dan lalu di pintu masuk seorang pria menabrakku. Sebuah noda merah langsung menyebar di blusku. Orang sialan ini menyiramku dengan minuman merah dari botolnya. Sial. Aku lari secepat yang aku bisa ke toilet terdekat untuk membersihkan blusku. Untungnya, nodanya terhapus. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengeringkannya. Dengan penampilan provokatif, aku terlihat seperti kontestan dalam kaos basah. Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Tambahnya lagi, sekarang bekas luka di bahu kananku bisa terlihat. Aku malu akan itu sejak aku kecil. Mendesah, aku mengancingkan blusku dan lari ke interview. Tidak ada ruginya. Segera setelah aku memasuki kantor bos, dia memberiku tatapan menghina. Tentu saja. Blus tembus pandang dan aku tercium seperti anggur. Sebelum aku menyapa, bosnya berkata tajam bahwa aku tidak cocok untuk mereka. Dan itu semua karena sebuah blus. Aku berusaha menjelaskan. Tapi bosnya mengulurkan koran kemarin dengan judul Skandal Festival Punk. Aku ada di fotonya. Artikelnya berkata bahwa aku sangat mabuk dan menyanyikan lagu jorok. Hampir telanjang. Sampai polisi menggeretku. Aku berteriak bahwa itu tidak masuk akal. Selama acara itu aku ada di perpustakaan dan menyiapkan ujian. Tapi bosnya tidak mempercayaiku. Mereka tidak ingin seseorang mencoreng wajah perusahaan. Aku mengambil korannya dan pergi. Gadis hipster sialan itu menghancurkan hidupku. Aku harus mencari tahu siapa dia. Dengan sebuah koran di tangan, aku pergi ke festival bodoh ini. Itu menjijikan untuk pergi ke sana, tapi aku sebagai jurnalis harus menghadapinya. Aku menunjukkan sebuah foto kepada gerombolan punk dan menanyakan tentangnya di bar. Tapi semua orang berkata hal yang sama, bahwa akulah di foto itu dan aku keren. Terima kasih bantuannya. Di satu titik aku berpikir, bagaimana jika ini adalah prank dari orang yang aku kenal, Photoshop? Tapi kenapa? Seketika pikiranku diganggu oleh kilatan terang dari api. Aku berada di pertunjukan api. Dan lalu di tengah kobaran api, aku melihatnya. Replikaku sedang memainkan bola api. Aku bisa melihat sebuah bekas luka di bahu kirinya yang terlihat seperti milikku. Mungkin dia mendapatkannya dari pertunjukan api, tapi kenapa memperlihatkannya? Gadis itu menyelesaikan pertunjukannya, dan aku mendatanginya. Gadis hipster ini kaget. Apa-apaan ini? Kamu klonku? Nama gadis itu Alice. Dia tertawa padaku bahwa dia juga mendengar rumor bahwa dia melepas semua piercingnya dan terkubur di perpustakaan. Aku berusaha untuk menjelaskannya bahwa hidupku lebih menderita. Tapi Alice terserap dalam pikirannya. Dia berpikir itu sangat lucu. Lalu Alice diganggu. Itu penting untuk kembali ke pertunjukan. Jika ada apapun, kamu tahu di mana harus mencariku, katanya, dan berlari ke panggung.
Aku pulang dengan kebingungan total. Apa yang terjadi padaku? Di rumah aku memberitahu orang tuaku tentang Alice gila ini dan menunjukkan mereka fotonya. Dia adalah alasan aku gagal di interview. Tapi mereka melempar korannya tanpa bahkan melihatnya. Bagaimana jika dia tiruan atau saudariku? Aku tidak tenang. Tapi ayah berkata itu omong kosong. Yang dia pedulikan adalah kegagalan di interviewku. Sekarang kamu harus belajar 2 kali lebih banyak untuk masuk kuliah. Dia mengumumkan bahwa aku ditahan di rumah sampai ujiannya. Dia dan ibuku memutuskan bahwa selama festival ini, aku tidak boleh ke jalanan sama sekali. Aku harus memikirkan masa depanku. Oke ya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Alice. Siapa dia? Dan dari mana asalnya? Kita harus berbicara lagi. Jadi aku memutuskan untuk kabur dari rumah dan keluar dari kamar melalui jendela. Aku tidak pernah melawan larangan orang tuaku sebelumnya. Tapi kenyataannya ini lebih penting. Alice senang melihatku. Tapi aku langsung menyambarnya dan bertanya kenapa dia ingin menghancurkan hidupku. Tapi Alice hanya tertawa, berkata bahwa semuanya untuk yang terbaik. Dan menawarkan untuk mengambil bagian di pertunjukan api bersama. Itu akan hebat, seperti pertunjukan api kembar. Serunya. Tidak, kenapa aku ingin melempar bola api setengah telanjang? Tapi Alice membuat sebuah kondisi. Dia akan bercerita tentang dirinya setelah partisipasiku di pertunjukan ini. Aku akan melakukan apapun untuk mengetahui kebenarannya. Demi kemiripan total, Alice membuatku terlihat seperti dirinya. Kita menjadi sangat tidak bisa dibedakan. Kita berlatih sedikit dan pertunjukannya dimulai. Aku tidak menyangkanya, tapi itu menyenangkan. Selama pertunjukan, aku tidak bisa memalingkan mata dari Alice. Dengan api menyala, dia terlihat bebas. Tidak ada kewajiban. Tidak ada hafalan, tidak ada aturan. Oh, aku harap aku bisa merasakan kebebasan sebentar. Aku menatap Alice dan api yang kupegang keluar dari jalurnya. Kaosku terbakar api. Aku berteriak. Alice dengan cepat melompat ke arahku dan memadamkan api. Kaosnya hancur dan aku melepasnya. Lalu Alice menyadari lukaku. Kita punya banyak kesamaan. Candanya. Aku melihatnya dan berpikir, Alice adalah karakter yang berlawanan denganku. Tapi aku juga menyukainya. Hebat. Dan itulah kebetulannya. Lukanya, penampilannya sama. Seperti di film. Melanie, cepat pulang. Aku mendengar seseorang memanggilku. Aku berpaling dan melihat ibu dan ayah di kerumunan. Sial. Aku bingung, tapi Alice tahu bahwa itu orang tuaku. Meraih tanganku dan kita kabur. Selagi kita menembus keramaian, aku bisa mendengar orang tuaku memintaku berhenti. Melanie, aku mohon. Aku melihat ke belakang sesaat. Ayah dan ibu berhenti untuk mengambil napas. Mereka terlihat lelah. Aku merasa bersalah dan kita mendekat. Ketika ibu melihat Alice dan aku di sebelahnya, dia terpukau. Dia melihat bekas lukanya dengan terkesima, ingin mengatakan sesuatu, dan lalu pingsan. Tapi Alice tidak bingung dan memanggil ambulans. Ibu terbangun di rumah sakit dan hal pertama yang dia katakan adalah bahwa Alice adalah saudariku. Ternyata kita adalah kembar siam dan bahu kami terhubung. Operasi pemisahannya seharusnya mudah. Tapi dokternya memberitahu ibuku bahwa saudariku tidak selamat. Tapi sekarang dia mengenali Alice. Dia merasa bahwa itu adalah anaknya. Aku tahu aku diadopsi, kata Alice. Dia memberitahuku tentang ibunya. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit ibu dan tidak punya anak. Suatu kali dalam kemarahan, ibunya berteriak bahwa Alice bukanlah anaknya. Dan itu kenapa dia menjadi bermasalah. Dan Alice kabur dari rumah. Dia selalu tertarik pada kehidupan bebas para punk. Ternyata perawatnya menculik Alice. Oh Tuhan, aku memiliki saudari. Aku tidak bisa mempercayainya. Air mata jatuh di pipiku dan Alice terus tertawa dan memeluk kami. Keluarga sesungguhnya. Kesehatan ibuku tidak dalam bahaya, dan kita dengan cepat berkendara pulang, bersama. Alice ingin tinggal dengan kami selama festival. Orang tuaku tidak keberatan dan begitu pula aku. Segera aku dengan sukses melewati ujian dan penahanan rumahku dihilangkan. Jadi aku bisa pergi ke pertunjukan api, walaupun aku sering menyembunyikannya. Alice menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah dan ibunya. Dia senang dia menemukan keluarga sesungguhnya. Kita sudah memikirkan perubahan ini sejak lama. Dan akhirnya, kita memutuskan untuk bertukar tempat. Kita bertukar baju, dan berpura-pura bahwa Alice akan melanjutkan bergaul dengan teman punknya. Tapi kenyataannya, dia tinggal di rumah dengan orang tuanya.
dan aku menghadapi kehidupan yang baru. Jadi, datang ke pertunjukan api berikutnya. Aku akan memukamu. Hai, aku Goldie. Apa yang rela kamu lakukan untuk memenangkan sebuah perdebatan? Aku pernah sekali tidak mandi selama 3 bulan hanya untuk sebuah kemenangan. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana rasanya menjadi tong sampah berjalan. Keluargaku selalu berpartisipasi dalam lotre untuk kekayaan. Orang tuaku memanggilku Goldie hanya untuk membawa keberuntungan. Walaupun namaku masih normal, tapi kakakku diberi nama Rich. Dan itu Rich, bukan Richard. Itu sangat lucu. Tapi tidak ada hal baik tentang kakakku selain namanya. Karena kemudahan dari orang tuanya, dia tumbuh besar dengan manja, serakah, dan sangat menjijikan. Kamu tahu kan, anak kesayangan di keluarga yang selalu mendapatkan apapun? Rich selalu mengejekku sejak aku kecil, selalu menggunakan alasan taruhan sebagai kamuflase. Rich, kenapa kamu mencukur rambut adikmu? Dia kalah taruhan ya. Untuk seorang ayah, taruhan adalah sebuah arti hidup. Dia mencintai judi sampai dia siap untuk berdebat dengan anak-anaknya. Dengan bantuan taruhan, Rich memenangkan hak untuk hidup seperti keinginannya dan melakukan apapun yang dia mau. Contohnya, terakhir kali dia mandi, mungkin sebulan lalu. Aku mau muntah. Apa pendapatmu tentang kebersihan tubuh? Aku sangat bersih, mandi sehari 2 kali. Rutin mencuci tangan, berendam di malam hari. Untukku ini adalah persyaratan minimum. Aku tidak pernah suka berdebat dan aku bukan penjudi, kecuali aku suka menyetir dan aku akan segera mendapatkan SIM. Aku berharap kita punya uang untuk membeli mobil untukku dan untuk berkuliah juga. Ayahku memutuskan untuk bergantung pada lotre dolar. Semua orang mendapat tiket, dan lalu kita menonton gamenya di TV. Dan kamu tahu, terkadang kita menang. Seringkali Rich beruntung, pernah sekali dia mendapat 300. Ayahku menjelaskanku aturannya. Pemenang memberi 25% kepada keluarga, jumlah yang sama untuk pendidikanku, dan sisanya bisa dia simpan. Segera ayahku membeli tiket mahal dengan kemenangan besar. 1 untuk setiap anggota keluarga. Aku memilih tiket emas, dan Rich memilih tiket yang merah. Banyak hari dia membawa tiketnya dan berbicara padanya untuk keberuntungan. Rich sangat beruntung. Dia mendapat 2/3 dari kemenangan, dan aku tidak memenangkan apapun. Tapi tiba-tiba, sebelum game, Rich menghampiriku dan menawarkan untuk bertukar tiket. Dia berkata dia ingin melihatku menang. Dia mencoba untuk meyakinkanku, bernapas di dekatku dengan gigi yang belum tergosok seminggu. Dan aku setuju. Yang penting dia pergi. Lotrenya mulai. Pembawa acara mulai menyebut nomor, dan seketika Rich melompat dengan tangisan. Jackpot! Si brengsek ini memenangkan lotre dengan tiketku. Pernahkah kamu berpartisipasi dalam lotre? Kesempatan menang kurang dari 1%. Dan ini seluruh jackpot. Aku menonjok Rich, berusaha mendapatkan kembali tiketku, tapi orang tuaku menghentikanku. Aturan adalah aturan, itu kemenangannya. $100.000. Itu jumlah yang dicuri kakakku dariku hari itu. Aku mulai merasa depresi. Tapi walaupun begitu, aku tetap lulus ujian dan mendapat SIM-ku. Sambil mengejekku, Rich membeli Ford Mustang. Dan dia bahkan tidak punya SIM. Melihatku sangat iri, Rich secara rutin menambahkan bensin ke api. "Hey Goldie, mau pergi jalan-jalan?" dia bertanya. Seketika mataku terbuka. Dia lompat ke belakangku dengan tawa dan berteriak, "Lompati saja Cakrawala. Bau, kotor, dasar orang aneh." Itu seperti dia mengerti bahwa aku sedang menderita. Aku berusaha tidak bereaksi, tapi Rich semakin tidak terhentikan. Dia membuatku menangis setiap hari.
Aku memaksa keluargaku untuk menghadapi kenyataan. Aku akan pergi dari rumah dan tinggal dengan temanku sampai aku kuliah. Orang tuaku mencoba untuk membujukku, tapi aku berkata halus. Aku tidak akan tinggal dengan si aneh kotor yang hanya membuatku menangis. Keesokan harinya, Rich menghentikanku ketika aku keluar dari kamar mandi. Dan seketika mulai dengan sebuah kalimat, jika kamu menang taruhan, aku akan berikan mobilnya. Aku tersinggung bahwa kamu bangga sekali akan kebersihanmu, seperti keluargamu ini sangat kotor, katanya. Caranya mudah, kamu tidak mandi sampai akhir musim panas dan mobilnya milikmu. Aku diam di tempat. Itu berarti 3 bulan. Apa kamu akan menerimanya? Apakah itu sebanding dengan bergaya ke kampus mengendarai mobil keren? Tentu saja, pikirku. Dan kita berjabat tangan. Jadi 3 bulan di neraka bermula. Kamu lihat kan, Rich tidak memberikanku kesempatan untuk memenangkan sebuah perdebatan. Dia memasang kunci di kamar mandi dan toilet. Dan di halaman, dia menaruh sebuah toilet bio kering khusus untukku. Aku berusaha minum sedikit dan lebih sedikit. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dan aku harus pergi ke toilet. Rich memberikan kunci kamar mandi dengan tawa palsu. Tapi aku bisa bertahan dan melanjutkan taruhannya. Segera rambut malangku mulai susah untuk disisir. Seperti itu baru saja dipernis dan pori-pori bersihku mulai tersumbat dan wajahku mulai memiliki jerawat parah. Tapi hal yang paling buruk adalah aku dikelilingi dengan bau keringat dan bau badan. Seketika aku berjalan ke ruangan, semua orang mulai berkedip dan Rich mulai memanggilku bau. Peralatan kuku ada di kamar mandi dan aku lelah membersihkan kotoran dari bawah kukuku dan hanya mengunyahnya saja. Aku menangis sambil mengunyah serpihan dari manicure cantikku yang dulu ada. Malam itu aku menyesali yang telah kulakukan. Jangan pernah menaruh tangan kotormu di mulut. Aku mendapatkan diare parah. Yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kurang dari sebulan, jerawat dan noda aneh mulai muncul di sekujur tubuhku. Dan rambut indahku rontok seakan rambutku menipis, dan aku akan mendapatkan kebotakan. Aku tidak lagi menjadi Goldie. Aku menjadi si bau. Di bulan kedua, orang tuaku tidak bisa menghadapinya, dan menyuruhku untuk tinggal di tenda di halaman. Bahkan jendela yang terbuka lebar dan udara segar tidak menyelamatkanku dari bau. Aku harus bersembunyi dari hujan supaya tidak kalah taruhan dan makan di jalan seperti anjing. Aku hampir mencapai garis finish dan Rich tidak bisa menghadapi kekalahan. Dia memutuskan untuk berbuat curang. Dia pergi ke halaman dengan sebuah cermin, memberikannya padaku dan berkata, "Teman-temanmu akan tiba di sini dalam 1 jam. Kamu yang putuskan." Dan melempar kunci kamar mandi ke tanah. Aku melihat diriku di cermin dan muntah. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku benar-benar seperti telah hidup di jalanan. Dasar kamu si bau yang kotor. Aku mengambil kunci dan lari ke kamar mandi. Tapi itu sedang terpakai, ayahku sedang mandi. Aku berlari ke kamar dan mengunci diriku. Tapi seketika saat aku berpaling, tiba-tiba aku melihat sebuah flash dari kamera dan Rich tertawa senang. Antara kamu pergi ke kamar mandi sekarang juga, atau sebuah foto dari si bau Goldie akan muncul di sosial media, kamu tidak akan bisa mencuci reputasimu sesudahnya. Dan aku akhirnya menyerah. Seperti Epiphany, aku menyadari bahwa tidak peduli bagaimana aku terlihat, yang penting adalah apa yang ada di dalam diriku. Dan aku adalah Goldie. Rich tidak ragu untuk membayar biaya kuliahku dengan kemenangannya, yang mungkin tidak ada sama sekali. Dan melainkan berterima kasih padanya, aku menuntut lebih. Tuhan, aku sangat malu. Ya, tentu saja dia bukan orang suci, tapi dia jelas bukan orang jahat, seperti yang aku kira selama ini. Sebagai sebuah kejutan perpisahan,
ayahku memberikanku mobil. Ternyata kemenangan terbesar adalah kemampuan untuk menerima kekalahan. Pernahkah kamu bertaruh? Beritahu kami di komentar. Dan juga subscribe ke channel ini. Like, dan jangan lewatkan cerita baru lainnya.